sebenarnya khutbah Jumatnya itu merupakan ibadah. Kita nyonyo hanjit pega-pega harus sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis sallu kama raaitumuni usalli. Kamu bersembahyang sebagaimana aku sembahyang. Kata-kata sembahyang di sini umum, termasuk sembahyang Jumat. Jadi sama asid lagi ke Rasulullah, kamu sembahyang zuhur lagi sembahyang leo. Sallu kama raaitumuni usalli. Kamu sembahyang Jumat saban lagi leo sembahyang. Leo sembahyang Jumat kiban, yaitu adalah diiringi, didahului oleh khutbah. Maka bersembahyang juga benar khutbah. Kemudian di dalam berkhutbah itu juga harus berkhutbah sebagaimana Rasulullah menyampaikan khutbah. Karena pada kalian para sahabat-sahabat Rasulullah mendum yang turun temurun fil a'sar wal amsar, katurun temurun para sahabat-sahabat sampai tabi'in mandum-mandum mereka berkhutbah dengan bahasa Arab. Padahal katanya sangat dibutuhkan untuk menerjemahkan khutbah karena orang baru baik dalam Islam. Mandum sahabat-sahabat yang gutus ke seluruh daerah, yang daerahnya bahasa masing-masing, tapi mereka mentang berkhutbah dengan bahasa Arab. Yang membuktikan bahwa khutbah itu badlu rakaataini minaz-zuhr. Karena khutbahnya merupakan pengganti 2 rakaat sembahyang, maka sehingga syarat-syarat khutbah lagi syarat sembahyang. Mia sembahyang tidak boleh diterjemah, khutbah juga tidak boleh diterjemah. Jadi maka dalam ayat nekecam. Sebab pada takalan sejarah para sahabat hana musiro sahabat yang menterjemahkan khutbah. Mia sandai Cina sungguh atanya nauri yang menceritakan, tapi hana sebab pu yang kejadian para masa sahabat pulau sahabatnya nurung hebat-hebat khalifah pasti akan terus berita kepada adanya. Tapi hana pernah terus berita dan orang menakalkan oleh para ulama sahabatnya dalam berkhutbahnya dengan bahasa ajam. Maka orang yang berkhutbah dengan bahasa ajamnya adalah hana pada masa Nabi, hana pada masa sahabat-sahabat. Berarti menantang Nabi dengan menentang dengan para sahabat. Dalam ayat disampaikan wa may yusyakikir rasula wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi ila jahannama wa sa'at masira. Orang-orang yang melawan Rasul dan mengikuti jejak yang bukan orang mukmin, bukan jejak para ulama, para sahabat-sahabat, yang orangnya akan dicampakkan dalam neraka jahanam. Itu merupakan kecaman. Ancaman. Ingat, orang yang melakukan bid'ah sangat besar ancamannya. Man ahdasa hadasan aw awa muhaddasan fa alaihi la'natullah. Barang siapa yang mengada-ngadakan hal yang baru ataupun mendukung pelaku yang melakukan bid'ah itu, maka fa'alaihi la'natullah, maka tertimpa kepadanya itu laknat Allah. Na'udzubillahi min zalik, summa na'udzubillah. Anna sahibal bid'ah alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Bahwasanya pelaku bid'ah baginya dosa bid'ahnya dan baginya dosa orang-orang yang mengikuti bid'ahnya sampai hari kiamat. Ini pernah kita singgung, kalau saya istilahkan MLM dosa. Ya, ahli bid'ah itu atau bid'ah itu di antara keburukannya adalah MLM dosa. Jadi bukan cuman mendapatkan dosa bid'ahnya saja, tapi orang-orang yang mengikuti bid'ahnya sampai akhir zaman itu yang mendapatkan dosanya adalah yang pertama kali menjadi trendsetternya. Ya, pengikut-pengikutnya juga dapat dosa. Nauzubillah. Dan siapa sih yang pertama kali membahas bid'ah? Iya. Jawabannya, yang pertama kali membahas bid'ah adalah Rasulullah SAW. Di dalam banyak hadis. Andai kata Nabi tidak membahas tentang bid'ah, tentu kita tidak akan pernah membahasnya. Benar, Ustaz. Banyak hadis-hadis Nabi yang sahih seperti hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nabi menyatakan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin
Addu 'alaiha binawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka barang siapa yang hidup panjang setelahku di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak dari umatku. Tata cara mereka beribadah berbeda, akidah mereka berbeda. Maka kata Nabi, kalau kaum muslimin sudah seperti ini, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Maka kalau ada suatu ibadah yang manusia berselisih, ini Nabi ini sebagian orang mengingkarinya, sebagian orang merayakannya, sebagian orang melakukannya, sebagian orang lain tidak. Maka jalan keluar yang pertama kali kita lihat, Rasulullah pernah nggak melakukannya? Ada nggak ini di masa Rasulullah dan para sahabatnya? Kalau nggak ada, mohon maaf, bukan saya nggak mau mengikuti, bukan saya tidak menghargai, tetapi Nabi berpesan, kalau kita berselisih, beliau memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau dan khulafa ar-rasyidin. Saya tidak melihat bahwa amalan ini dikerjakan oleh Rasulullah atau dianjurkan oleh beliau, juga tidak. Para sahabatnya juga tidak melakukannya. Maka saya tidak mau melakukannya karena saya nggak mau melangkahi Nabi dan para sahabatnya. Karena kalau saya melakukan berarti otomatis saya lebih baik dong daripada Nabi dan para sahabatnya. Kemudian Nabi menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, Nabi sudah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Di dalam masalah agama, Nabi menyatakan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang tidak ada petunjuk dari Nabi, tidak ada ucapan beliau yang menganjurkan kita atau perbuatan beliau yang melakukannya. Demikian juga pemahaman mereka para sahabat Nabi. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama, kata Nabi, itulah bid'ah. Ini Nabi yang langsung definisikan. Nabi langsung Ustaz ya. Kemudian Nabi menyatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya neraka. Para ulama itu mengatakan begini. Bid'ah itu adalah perkara baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu bid'ah dhalalah. Dan yang sesat pasti masuk neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang sejelek-jelek perbuatan yang mempunyai akibat masuk neraka. Yaitu Nabi mengatakan sejelek-jelek perbuatan adalah hal yang baru. Setiap yang baru adalah sesat. Setiap sesat di neraka. Ini adalah hadis tentang bid'ah. Menambah-nambah amalan-amalan yang menyelisihi sunnah Rasul. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Sunnah pakai bahasa Arab. Lawannya ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah? Karena berbuat bid'ah tidak mengamalkan sunnah. Jadi mana mungkin diartikan dia tidak mendapatkan dosa. Padahal Nabi SAW mengatakan setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat tempatnya di neraka. Kita sepakat bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Cuman pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang ada sekarang yang tidak ada zaman Rasul pasti jeleknya? Tentu akal sehat akan berkata belum tentu jelek, belum tentu baik. Lihat bid'ahnya itu kayak apa. Itu namanya ras otaknya sehat. Bid'ahnya kayak apa. Nah, kalau bid'ahnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, tentu saja itu bid'ah dhalalah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yaqbalu Allahu li sahibi bid'atin shauman. Orang yang melakukan bid'ah dhalalah, puasanya tak diterima, wala salatan, salatnya tak diterima, wala hajjan, hajinya tak diterima, wala umratan, umrahnya tak diterima, wala jihadan,
jihadnya tak diterima. Wala sarfan wala adlan. Perbuatan dia meninggalkan dosa, sarfan namanya. Perbuatan dia mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, adlan namanya. Wala sarfan wala adlan, tak diterima. Yakhruju minal Islam, keluar dia dari Islam, kama yakhruju sya'ru minal ajir, sebagaimana keluarnya rambut dari tepung. Pernah menengok tepung? Pernah menengok rambut? Menengok rambut dalam tepung? Bilang aja pernah. Tepung ada rambut. Kan udah jadi pepatah Melayu, macam menarik rambut dari tepung. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah dhalalah, maka dia keluar dari Islam macam keluarnya rambut dari tepung. Apa maksud keluar rambut dari tepung? Mudah, ringan. Cobalah tarik rambut dari tepung. Ringan kan? Coba tarik duri ikan dari leher. Coba tarik anak panah dari perut. Masuk anak panah atau mata kail pancing. Kan payah. Tapi kalau rambut dari tepung, begitulah mudahnya orang keluar dari Islam gara-gara melakukan bid'ah dhalalah.